Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawan, NIM 2019-31043. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi keterampilan membuka diri dalam mata kuliah komunikasi antar pribadi yang diampu oleh Bapak Fathur Rahman. Berikut adalah materinya. Pengertian keterampilan membuka diri. Membuka diri adalah mengemukakan bagaimana reaksi terhadap situasi yang dialami saat ini dan memberikan informasi yang relevan mengenai masa lalu sebagai usaha untuk memahami mengapa pada saat ini muncul reaksi tertentu. Artinya, dalam membuka diri seseorang membagi perasaannya dengan orang lain terhadap peristiwa yang baru saja terjadi atau pada apa yang baru saja dilakukan dan dikatakan orang lain. Keterampilan membuka diri merupakan keterampilan konselor dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, kehidupan yang penting yang dimiliki oleh konselor selama sesi konseling. Hal-hal yang disampaikan pada konseli adalah sesuatu yang relevan dengan masalah yang dibahas saat itu. Dengan membuka diri, konseli dapat mengenal diri konselor lebih dalam melalui cara konselor merespon terhadap apapun yang diungkapkan oleh konseli. Keterampilan membuka diri dalam proses konseli konselor diharapkan mampu menunjukkan kejujuran dan keterbukaan terhadap konseling. Untuk mengkomunikasikan keterbukaan dan kejujuran tersebut, konselor pertama kali harus dapat menguasai diri, meliputi perasaan dan pikiran yang dialami, dan mampu membedakan bagaimana perasaan yang terjadi dalam diri konselor. Manfaat membuka diri bagi konselor dan konseli adalah: 1. Sebagai dasar hubungan yang baik antara konselor dan konseli, dengan membuka diri konselor dapat menciptakan hubungan yang hangat dan akrab dengan konseli. Kehangatan dapat memberikan kepuasan psikologis bagi konseli. Yang kedua, konseli akan lebih terbuka pada konselor. Konselor yang bersedia membuka diri dan secara sukarela memberikan informasi serta pengalaman yang dimiliki selama proses konseling akan menumbuhkan perasaan percaya pada konseling untuk menceritakan permasalahannya. Hal ini dapat membuat konseling lebih terbuka dalam menggali permasalahannya. Sekarang yang B, pentingnya membuka diri. Sebagian besar kegiatan komunikasi antar pribadi selalu dimulai dengan kontak, disusul dengan interaksi, lalu komunikasi, dan terakhir transaksi pesan. Menurut Johnson, pembukaan diri memiliki dua sisi, yaitu bersikap terbuka terhadap orang lain dan bersikap terbuka bagi yang lain. Proses yang bisa berlangsung secara serentak terjadi pada kedua belah pihak akan membuahkan relasi yang terbuka antara kita dan orang lain. Contoh pembukaan diri itu ada 5. Yang pertama, pembukaan diri merupakan dasar bagi hubungan yang sehat antara dua orang. Yang kedua, semakin kita bersikap terbuka kepada orang lain, semakin orang lain tersebut akan menyukai diri kita. Akibatnya, ia akan semakin membuka diri terhadap diri kita. Yang ketiga, orang yang rela membuka diri kepada orang lain terbukti cenderung memiliki sifat terbuka, kompeten, ekstrovert, fleksibel, adaptif, dan intelijen. Yang keempat, pembukaan diri merupakan dasar relasi komunikasi intim dengan diri sendiri dengan orang lain. Kelima,
Membuka diri berarti bersikap realistis. Maka pembukaan diri harus jujur, tulus, dan autentik. Yang C, menyadari diri. Menyadari diri itu seperti menyadari diri sendiri, siapa saya, seperti apa diri saya, menerima diri sendiri, menyadari aneka kekuatan yang dia punya, kemampuan menerima diri, menyadari aneka kekuatan dan kemampuan, mempercayai untuk menerima dan mendukung, bekerja sama dengan saya, bersikap terbuka, dapat dipercaya, dan cara menerima dan mendukung Anda. Bekerja sama dengan Anda, bersikap terbuka dengan Anda. Manusia harus mampu menyadari dirinya sendiri. Bisa dikatakan bahwa manusia itu harus dapat menjadi dirinya sendiri, atau dalam istilah lain, be yourself, dalam arti yang lebih luas. Manusia harus mampu dan mengembangkan apa yang ada dalam dirinya dan kemanusiaannya. Contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti si aku seolah-olah keluar dari dirinya dengan berperan sebagai subjek, kemudian memandang dirinya sendiri sebagai objek. Untuk melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya. Pada saat demikian, seorang akan dapat berperan ganda, yaitu sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek. Hal inilah yang disebut dengan pendidikan diri sendiri, atau oleh Lagerfeld disebut self-forming. Ya, kemudian yang D, keterampilan membuka diri. A, rambu-rambu dalam mengungkap diri ada 4. 1. Lebih mengungkapkan perasaan daripada fakta, yaitu bila kita mengungkapkan perasaan kita terhadap orang lain, berarti kita mengizinkan orang lain mengenal siapa kita sebenarnya. Contoh, informasi bagaimana kita mengembangkan hubungan dengan saudara-saudari kita membuat orang lain memahami kita daripada sekedar memberi informasi bahwa kita memiliki saudara. 2. Semakin diperluas dan diperdalam. Mungkin kita masih mempunyai perasaan tidak nyaman berbagi pengalaman dengan seorang yang seharusnya dekat dengan kita. Untuk itu diperlukan pengembangan hubungan ke arah yang lebih dalam, lebih mengungkapkan perasaan terhadap isu tertentu, dan diperluas dengan mendiskusikan berbagai isu seperti pekerjaan, keluarga, religius, dan sebagainya. 3. Fokus pada masa kini, bukan masa lampau. Bila berbagi pengalaman soal masa lalu menjelaskan kenapa dulu kita melakukan tindakan tertentu adalah bersifat kataris, yaitu melepaskan ketegangan. Tetapi dalam meninggalkan perasaan bahwa kita lemah. Hal ini terjadi terutama bila keterbukaan tidak berlangsung timbal balik, jadi lebih baik kita fokus pada situasi sekarang. Yang keempat, timbal balik. Kita harus selalu mencocokkan tingkat keterbukaan kita dengan keterbukaan orang yang kita jumpai. Hati-hati, jangan terlalu dini membuka diri sebelum melewati masa-masa pengembangan hubungan yang familiar. Di sisi lain, bila diperlukan, tidak perlu menunggu orang membuka diri. Jangan takut memulai langkah penting menjalin hubungan. Berikan contoh dan orang lain akan menyesuaikan diri. Bila orang tidak merespon secara seimbang, hentikan langkah tersebut. Yang B, kiat memberikan umpan balik. Menurut Johnson, umpan balik dari orang lain yang kita percaya memang dapat meningkatkan pemahaman diri kita, yakni membuat kita sadar pada aspek-aspek diri serta konsekuensi-konsekuensi
perilaku kita yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Dan tujuan umpan balik adalah memberikan informasi konstruktif untuk menolong kita menyadari bagaimana perilaku kita dipersepsikan oleh orang lain dan mempengaruhinya. Umpan balik yang paling bermanfaat adalah umpan balik yang mampu menunjukkan kepada kita bahwa perilaku kita tidak atau sebelum seefektif sebagaimana kita harapkan, sehingga kita dapat mengubahnya agar lebih efektif. Sangat penting diperhatikan agar kita memberikan umpan balik jangan sampai bersifat menyerang atau menyinggung perasaan si penerima, sebab hal itu akan membuat definisi atau menutupi diri. Ada 8 contoh. Yang pertama, sebaiknya umpan balik kita arahkan pada perilaku, bukan pada pribadi perilakunya. Kita menunjukkan pada apa yang telah dilakukan seseorang, bukan menilai kepribadiannya. Yang kedua, sebaiknya umpan balik kita ungkapkan dalam bentuk deskripsi atau pelukisan, bukan dalam bentuk penilaian. Kita menuju pada peristiwa nyata yang terjadi, bukan menilai baik buruknya. Yang ketiga, sebaiknya umpan balik kita pusatkan pada perilaku dalam situasi spesifik tertentu, bukan pada perilaku yang abstrak, bukan orang senantiasa terkait pada saat dan tempat tertentu. Hanya umpan balik yang mengkaitkan perilaku pada situasi spesifik tertentu dalam diberikan segera sesudah perilaku yang dimaksud terjadi akan menimbulkan pemahaman diri perilakunya. Yang keempat, sebaiknya umpan balik diberikan segera, tidak ditunda-tunda. Semakin ditunda, semakin kurang manfaatnya. Yang kelima, sebaiknya umpan balik kita sampaikan dalam bentuk upaya berbagai perasaan, bukan dalam bentuk nasihat atau petuah. Keenam, sebaiknya kita tidak memaksakan umpan balik pada orang lain. Umpan balik harus mengabdi pada kepentingan penerima, bukan kemauan si pemberi. Ketujuh, sebaiknya umpan balik jangan diberondongkan sampai melebihi batas kemampuan penerima untuk mencamkannya. Lewat umpan balik kita bermaksud menolong si penerima, bukan memuaskan hasrat pribadi kita untuk memberi petuah kepada orang lain. Yang kedelapan, sebaiknya umpan balik kita arahkan pada perbuatan yang dapat diubah oleh orang yang bersangkutan. Akhirnya, harus disadari bahwa memberi dan menerima umpan balik menuntut keberanian, keterampilan, pengertian, penghargaan, baik terhadap diri sendiri, baik terhadap orang lain, serta rasa terlibat. Tujuan umpan balik adalah meningkatkan pemahaman diri orang lain serta perasaan bahwa dirinya dicintai, dihargai, bahwa dirinya mampu dan berharga. Ya, oke. Saya akan memberikan simulasi pada proses konseling dan konselor menampilkan keterampilannya dalam membuka diri. Berikut adalah videonya. Saya tidak yakin kalau permasalahan saya ini bisa selesai. Saya sudah merasa sangat kecewa dan putus asa dengan permasalahan ini, dan saya merasa menjadi seorang yang banyak beban di dunia ini. Mungkin saat ini saudara memang merasa menjadi orang yang paling banyak masalah di dunia ini. Tetapi untuk saudara ketahui, saya sebagai seorang konselor juga pernah mengalami permasalahan tersebut. Dan apakah saudara tahu
Saya berhasil melewatinya karena saya tidak pernah merasa putus asa. Saya berusaha melawan keputusasaan itu, dan saya yakin semua permasalahan akan bisa diselesaikan asalkan dengan kunci kita harus tenang, berusaha menyelesaikannya. Dan kedatangan Anda ke sini adalah langkah yang tepat karena Anda sudah berani menceritakan permasalahan ini kepada saya, seorang konselor. Dan saya akan berusaha untuk membantu memecahkan masalah Anda. Semoga materi itu bermanfaat, dan sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.